Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat dan bahagia. Bapak Ibu Guru, calon guru penggerak, dimanapun Anda berada, perkenalkan saya Siti Purnomo SPDT, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sleman, instansi SMK Muhammadiyah Prambanan, Sleman. Ya, terima kasih Pak Wagiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hari ini saya diberi kesempatan untuk melakukan wawancara ini berkaitan dengan tugas CGP kami modul 3.1 di mana pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan. Ini nanti kami akan melakukan wawancara. Harapannya ada nilai-nilai yang bisa kami analisis, kemudian bisa kami imitasikan lagi untuk pengambilan keputusan kami ke depannya. Gitu ya Pak Wagiman. Kita mulai. Terima kasih. Terima kasih Pak Wagiman. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang akan kami sampaikan ke Pak Wagiman. Nanti bisa mengambil contoh-contoh kasus yang ataupun pengambilan keputusan yang pernah Pak Wagiman lakukan, nanti bisa di-share. Yang pertama Pak Wagiman, bagaimana Pak Wagiman dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang pernah dialami? Baik, begini, setiap hari itu sebagai seorang kepala sekolah itu pasti memutuskan sesuatu perkara. Per hari itu bisa puluhan, bisa ratusan hal-hal yang harus kita putuskan. Sebenarnya tidak hanya kepala sekolah, semuanya pun isinya adalah mengambil keputusan. Karena pasti ada pilihan-pilihan yang harus kita pilih, dan setiap pilihan itu mengandung konsekuensi. Nah, kemudian mengenai bagaimana pengambilan keputusan, itu memang biasanya ada dua tipe besar ya. Pengambilan keputusan itu didasarkan pada dua hal yang sama-sama baik, tetapi kita harus memilih salah satu di antaranya, ya. Nah, kita menggunakan pola ketika salah satu yang harus kita pilih itu yang kita anggap itu paling sedikit mudaratnya, paling banyak manfaatnya. Semuanya sama-sama manfaat, semuanya sama-sama baik, tetapi harus kita pilih salah satu. Ya. Kemudian persepsi yang harus kita gunakan adalah persepsi kepala sekolah. Meskipun saya tahu bahwa wakil kepala sekolah, orang-orang di sekitar saya itu pasti juga punya persepsi yang berbeda juga. Tetapi karena yang bertanggung jawab itu kepala sekolah, maka kepala sekolah itulah yang harus mengambil keputusan. Kemudian memang ya diakui juga bahwa kita harus juga mengambil keputusan pada dua hal itu yang kadang-kadang ini kelihatan baik, tetapi sebenarnya ada norma-norma yang dilanggar. Nah, itulah yang kalau orang menyebutnya itu sebagai bujukan moral, gitu ya. Baik versus tidak baik, tetapi bungkusnya seolah-olah itu baik. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat itu, ini ada hal-hal yang dilanggar, baik itu norma, hukum, ketentuan, peraturan, dan seterusnya itu. Nah, inilah yang
selalu kita hadapi terkait dengan pengambilan keputusan. Jadi ada pengambilan keputusan yang baik versus baik, ya, atau baik versus tidak baik, pelanggaran, seperti itu. Untuk yang kedua, selama ini Pak Wagiman dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama jika ada kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan. Nah, itu bagaimana Pak Wagiman dalam pengimplementasian pengambilan keputusannya? Kalau saya mengambil keputusan itu begini, ada kasus-kasus di mana saya harus mengambil keputusan itu dengan cepat, dengan spontan. Itu memang tidak bisa dikompromikan. Jadi saya harus memutuskan dalam waktu yang pendek, dan hampir tidak ada kesempatan untuk kita kompromi dengan teman-teman yang lain, ya, untuk kita diskusikan, untuk kita rapatkan, itu hampir tidak mungkin. Karena saya harus mengambil keputusan dalam waktu itu juga, dalam detik itu juga. Saya kira ini juga dialami oleh semua orang, tidak hanya saya, tidak hanya sebagai kepala sekolah. Guru juga suatu ketika dia harus mengambil keputusan. Anak yang melanggar itu harus saya apakan? Apakah harus dihukum atau harus diampuni? Kalau diberi konsekuensi, apa konsekuensi yang harus diberikan, begitu? Harus diputuskan saat itu juga. Tetapi ada keputusan-keputusan itu yang kita punya waktu untuk memikirkannya, untuk kita mendiskusikannya dengan teman-teman, untuk kemudian melakukan analisa-analisa sehingga kita mendapatkan keputusan yang sebaik-baiknya, yang menurut kita yang mengambil keputusan itu yang paling sedikit resikonya, paling rendah mudaratnya, tetapi paling baik manfaatnya. Nah, seperti itu. Itu pengambilan keputusan yang harus kita lakukan seperti itu. Oke, makasih Pak Wagiman. Kemudian untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam memutuskan pengambilan keputusan? Baik, begini, untuk prosedur pengambilan keputusan, tadi sudah saya sampaikan bahwa pengambilan keputusan itu ada dua tipe, ya. Ada yang sifatnya itu spontan. Kalau sifatnya spontan itu naluriah yang berbicara. Itu semacam feeling atau naluri saja, seperti itu. Naluri dalam mengambil keputusan. Semakin sering orang mengambil keputusan akan semakin terasa, gitu. Tetapi ada pengambilan keputusan itu yang saya harus diskusikan dengan teman-teman untuk mendapatkan analisa terbaik. Adakah contoh kasus yang sudah dijelaskan Pak Wagiman tadi dalam pengambilan keputusan tadi? Mungkin kami bisa diberikan contoh-contoh kasus atau satu kasus saja. Contoh kasus adalah saya harus mengambil keputusan ketika kemarin ada siswa kami yang mendapat juara 1 di tingkat provinsi ketika kita mengikutkan lomba itu. Dan kemudian di awal itu saya sudah memutuskan yang juara 1 itu yang nanti akan disertakan di tingkat nasional, sedangkan yang juara 2 dan juara 3 itu tidak. Kami hanya akan berikan apresiasi di tingkat sekolah. Tetapi kami kemudian memutuskan hal yang lain yang berbeda dengan pada saat kami rencanakan itu. Maka kami kemudian melakukan diskusi dengan lembaga kesiswaan, ya, karena menyangkut kesiswaan juga, ya. Kemudian kami diskusikan dengan guru-guru, kemudian kami diskusikan juga dengan bendahara sekolah, karena ini terkait dengan keuangan juga, kos yang harus kita kita cairkan juga, gitu. Karena ini dibutuhkan kos juga. Jadi pengaruhnya itu ada di guru, ada di siswa, termasuk siswa yang kemarin juara 2, 3 dan tidak diberangkatkan itu. Kita harus berpikir itu, kita harus analisa. Setelah kami kumpulkan guru-guru, bendahara, pembimbing, wakil kesiswaan itu, kemudian saya mengambil kesimpulan bahwa sebaiknya, karena anak yang juara 1 itu kebetulan anak perempuan, putri begitu. Kalau kita kirimkan di tingkat nasional yang kebetulan itu di daerah Bandung sana, di wilayah Bandung,
Tentu kalau satu orang itu putri selama 5 hari di sana sendirian pasti nggak nyaman, dan itu akan mempengaruhi nanti kualitas dia ketika akan menghadapi lomba itu. Tentu kualitas itu akan terpengaruh juga. Oleh karena itu kami mengambil keputusan setelah melakukan analisa seperti itu, meskipun tidak sesuai dengan rencana, kami putuskan bahwa besok yang juara 2 dan 3 di mata lomba yang lain itu kita sertakan. Karena anak ini memerlukan pendamping, memerlukan teman. Apabila tidak, kami khawatir ini akan mempengaruhi performa nanti. Kemudian juga kami juga tahu bahwa itu keputusan saya itu pasti mengandung konsekuensi. Konsekuensinya apa? Misalnya cost-nya harus semakin banyak. Inilah. Jadi untuk keputusan-keputusan yang kita buat dan kita punya waktu untuk berpikir, maka kita libatkan orang lain untuk saya mendapatkan informasi atau mendapatkan perspektif dari berbagai sisi. Seperti itulah kira-kira cara mengambil keputusan saya. Hal-hal apa saja yang selama ini Pak Wagiman anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika? Ya, pengambilan keputusan itu biasanya akan efektif manakala semua itu memberikan energi yang sama dalam arah yang sama terhadap keputusan yang kita ambil itu. Kalau saja ada satu atau lebih orang yang tidak menyetujui keputusan itu dan kemudian membuat aksi-aksi yang tidak sesuai dengan keputusan itu, biasanya keputusan menjadi tidak efektif. Karena itu memang sejauh mungkin, meskipun itu hampir tidak akan pernah terjadi keputusan yang sifatnya sempurna memuaskan semua pihak, pasti, tetapi sejauh mungkin keputusan yang kita ambil itu sudah diketahui oleh teman-teman yang lain, oleh khalayak ya, oleh guru-guru, wakil kepala sekolah, sudah diketahui dan mereka tidak berkeberatan. Atau seandainya ada yang berkeberatan misalnya dalam keputusan itu, tetapi di dalam forum yang kita sampaikan itu maka mereka tidak ada pertentangan yang secara diametral menentang keputusan itu, maka keputusan itu akan berjalan dengan sangat efektif. Biasanya seperti itu. Mungkin bisa diidentifikasikan Pak, tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah dialami. Iya, selalu ada risiko terhadap pengambilan keputusan. Yang pertama itu pada saat mengambil keputusan itu sendiri, ya. Pada saat mengambil keputusan itu sendiri, tantangannya itu adalah kita tahu bahwa kalau ada 100 orang, maka ada 100 persepsi di sana. Itu pasti. Nah, orang bisa berpikir dari arah depan, ada yang dari arah kanan, ada yang dari arah kiri, dari arah belakang, dari berbagai arah. Tetapi keputusan terakhir itu adalah para pimpinan, karena dia yang diberi tanggung jawab nanti dan akan mempertanggungjawabkan keputusan itu. Oleh karena itu, memang ya kita sadari bahwa keputusan itu pasti tidak memuaskan semua pihak, pasti ada pihak-pihak yang tidak puas atau tidak diuntungkan dari situ. Tetapi ya karena ini keputusan, kita harus sama-sama dewasa untuk menanggapi keputusan seperti itu. Apakah Pak Wagiman dalam mengambil keputusan itu mempunyai tata kala ataupun jadwal dalam pengambilan ataupun penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Pak Wagiman langsung memutuskan secara spontan atau mungkin ada jadwal akan ditentukan ataupun diputuskan beberapa hari, beberapa minggu akan ada keputusan? Kemudian bentuk prosedur seperti apa yang biasa dijalankan? Baik, jadi begini, kalau keputusan spontan kita tidak perlu jadwal. Kalau keputusan itu masih ada waktu, bisa dijadwal, bisa tidak. Dalam kasus kami mengirimkan anak-anak yang lomba itu, kami tidak membuat jadwal, karena itu malah nggak efektif malahan ya. Kami cukup memanggil saja secara berkala teman-teman yang terlibat itu untuk berbicara gitu, dan itu tidak satu hari selesai.
Jadi kami nggak usah jadwalkan tanggal berapa gitu. Pokoknya begitu ada hal-hal yang ingin kita bicarakan, kita diskusikan. Begitu ada waktu, ya sudah kita panggil aja semuanya. Ini nanti kalau seandainya masih ada hal-hal teknis yang harus kita bicarakan lebih ulang, besok lagi mungkin bisa kita panggil. Jadi untuk kasus yang tadi saya ceritakan itu saya tidak membuat jadwal memang, dan tidak harus semua keputusan itu berjadwal. Tetapi kalau kita mengambil keputusan hal-hal lain yang besar yang mempengaruhi sekolah ini, mempengaruhi mutu sekolah ini, itu biasanya ada jadwal. Misalnya tanggal sekian kita rapat staf ya. Tanggal sekian kita jadwalkan untuk rapat wali kelas. Tanggal sekian kita jadwalkan untuk kumpul, itu ada. Tapi dalam kasus yang saya ceritakan itu kami tidak perlu, karena kami cukup memanggil, ya kebetulan bapak-bapak itu ada di satu ruang dengan saya, jadi tidak usah pakai jadwal aja, cukup kita panggil aja, kita ngobrol aja, sudah cukup. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya Pak Wagiman, adakah seseorang ataupun faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan kaitannya dengan kasus-kasus dilema etika tadi? Baik, di kasus yang tadi saya ceritakan mengenai pengiriman anak yang ikut lomba itu, ya saya dibantu dengan teman-teman yang memang terlibat langsung ya, waka kesiswaan, karena dia harus mengkoordinir semuanya kan. Yang dikoordinir kan tidak hanya satu orang itu, tetapi juga pembimbingnya, terus kemudian anak-anak yang lain. Kemudian saya juga dibantu oleh bendahara yang mengetahui kira-kira kos yang kita keluarkan itu memungkinkan apa tidak. Saya dibantu juga oleh teman-teman lain yang misalnya guru yang selama ini mengetahui profil dari anak yang berangkat. Kemudian saya juga dibantu oleh teman-teman kepala sekolah yang lain yang memberikan berbagai sudut pandang, berbagai pertimbangan yang bisa kita ambil. Dan saya dibantu oleh banyak teman, saya kira seperti itu. Karena ini keputusan yang tidak harus spontan, yang bisa saya ambil dalam rentang waktu yang cukup begitu untuk kita lakukan diskusi dan kemudian mengambil keputusan. Jadi saya mendapatkan banyak masukan, banyak dibantu oleh orang-orang di sekeliling saya. Berkaitan dengan penjelasan tadi, adakah pihak yang merasa keberatan dengan keputusan yang sudah diputuskan ataupun sudah diambil? Jadi dalam mengambil keputusan itu tentu ada peluang, ada kemungkinan bahwa ada orang-orang yang merasa tidak puas seperti itu. Tapi tidak secara terbuka disampaikan ke saya. Jadi sejauh ini ketika kami mengambil keputusan itu kok rasanya tidak ada yang merasa keberatan. Paling tidak itu disampaikan secara langsung ya. Saya tidak tahu hati orang kalau misalnya ada orang-orang yang merasa itu sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan, tetapi ya karena ini sudah keputusan diambil yang mempertanggungjawabkan saya, begitu ada hal-hal yang sekiranya menghambat itu bisa kita selesaikan, ya sudah kita berangkatkan saja. Nah, memang sangat mungkin ada yang dikecewakan. Misalnya begini, sebenarnya yang juara, yang ada juara juga, yang kategori lomba juga, yang tidak kita berangkatkan juga ada. Tetapi kalau kita berangkatkan semuanya kan kosnya makin tinggi kan. Ini saja kan saya harus menggunakan menyiapkan kos itu 3 kali lipat dari kalau saya menggunakan rencana awal, harus 3 kali lipat. Jadi itu sesuatu yang saya kira juga menjadi pertimbangan penting juga. Tetapi tidak sampai menggoncangkan keuangan, karena ya meskipun 3 kali lipat, tetapi keuangan secara umum itu masih bisa di-cover seperti itu. Bahwasanya kemudian ada yang tidak puas, misalnya ada anak yang ya sangat mungkin terjadi, tetapi karena ini kita putuskan itu dari banyak hal, banyak segi, ya mudah-mudahan kekecewaan itu hanya kekecewaan, karena kami juga tentu memikirkan juga mereka itu tidak kita biarkan, tetapi ada apresiasi yang lain seperti itu.
Terima kasih. Ini pertanyaan terakhir, Pak. Dari semua hal yang sudah dijelaskan tadi, yang sudah disampaikan Pak Wagiman tadi, pembelajaran apa yang mungkin dapat disampaikan ke Pak Wagiman yang dapat dipetik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika yang sudah dijabarkan tadi? Baik. Jadi setiap hari itu kita selalu mengambil keputusan. Sebagai seorang kepala sekolah, keputusan itu mempengaruhi sistem secara keseluruhan. Jadi memang saya harus berhati-hati dalam mengambil keputusan itu. Kadangkala memang dibutuhkan keputusan itu yang cepat. Dan ketika kita mengambil keputusan yang cepat itu adalah sangat mungkin ternyata di kemudian hari ternyata kita dapati bahwa keputusan itu tidak terlalu baik, itu sangat mungkin. Tetapi karena kita harus mengambil keputusan secara spontan, maka itu yang dijalankan. Jadi teman-teman yang lain, guru-guru, karyawan, siswa, itu juga harus diedukasi juga, dipahamkan juga. Mereka pun sering berada pada posisi itu. Kalau di konteks sekolah itu bedanya adalah kalau mereka itu tidak perlu mempertanggungjawabkan sistem secara keseluruhan, tapi kalau kepala sekolah perlu mempertanggungjawabkan sistem secara keseluruhan. Itu bedanya itu. Jadi kami pasti ekstra berhati-hati untuk mengambil keputusan itu. Lebih-lebih kalau keputusan itu dampaknya besar, satu ya. Yang kedua, kalau kita punya waktu yang cukup ya. Coba bayangkan kalau kita punya waktu untuk memutuskan, waktunya cukup, tetapi ternyata keputusan yang kita ambil itu punya mudarat yang besar. Nah, itu tentu sesuatu yang sejauh mungkin kita hindari. Meskipun peluang seperti itu tetap ada. Tapi kita harus paham bahwa sesuatu yang harus diambil keputusan itu adalah keniscayaan yang harus dipenuhi, yang harus diambil keputusannya itu. Baik atau tidak baik, berdampak buruk atau berdampak baik, itu sesuatu yang sangat mungkin terjadi nanti. Tetapi keputusan harus diambil keputusan supaya semua hal yang terkait dengan pengambilan keputusan itu bisa jalan dengan baik. Ya, pilihannya adalah tetap diam atau mengambil keputusan tapi bergerak. Bahwa ketika bergerak itu kemudian muncul resiko-resiko, ya seperti itu. Tetapi tidak harus itu kemudian mematikan kita dalam mengambil keputusan itu. Terus kita tidak mau mengambil keputusan apa-apa. Itu tidak bisa kalau seperti itu. Saya kira ini. Terima kasih Pak Wagiman. Ya. Sudah melakukan wawancara. Begitu banyak pertanyaan dan penjelasan dari Pak Wagiman. Bisa menginspirasi saya pribadi sebagai calon guru penggerak. Harapannya kami bisa mengimplementasikan tadi hal-hal yang berkaitan dengan keputusan-keputusan yang sudah dilakukan Pak Wagiman tadi. Baik, saya terima kasih juga atas kedatangan dari CGP ya, calon guru penggerak. Sebenarnya hal-hal seperti ini juga memicu saya untuk semakin berhati-hati dalam mengambil keputusan. Mudah-mudahan itu ada manfaatnya buat saya dan juga buat Anda. Dan mudah-mudahan nanti setelah ini kita sama-sama saling bisa mengambil manfaat dari program ini. Ya. Saya kira ini saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya mohon pamit. Terima kasih Pak Wagiman. Ya. Assalamualaikum. Mudah-mudahan manfaat. Amin.
Angkatan 9. Nama Sidik Purnomo dari instansi SMK Muhammadiyah Prambanan. Kali ini saya ditemani oleh Bapak Kepala Sekolah dari SMK Muhammadiyah Prambanan, Bapak Sigit Rohmat Yantoro. Kali ini dalam rangka menyelesaikan tugas modul 3.1 akan melakukan wawancara pengambilan keputusan berdasarkan kebajikan, nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Ya, terima kasih Pak Sigit. Ya. Kali ini nanti saya akan mewawancarai Bapak berkaitan dengan tugas-tugas kami. Harapannya nanti hasil wawancara ini bisa kami analisis, kemudian nanti kasus-kasus yang disampaikan Pak Sigit juga bisa kami jadikan pembelajaran untuk kedepannya. Gitu nggak Pak Sigit? Selanjutnya nanti melangkah ke pertanyaan-pertanyaan. Gitu saja. Oke Pak, langsung ke pertanyaan pertama nggih Pak. Selama ini bagaimana Pak Sigit dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilematika atau rujukan moral? Ya, jadi kalau mengelola suatu sekolah itu kan di Muhammadiyah itu kan terkenal dengan kolektif kolegial. Ketika ada masalah-masalah itu, maka kita bahas secara bersama-sama. Karena kita adalah seperti bukan Superman gitu ya, punya tim manajemen. Nah, misalnya ada kasus di bidang kesiswaan, berarti ya kita melibatkan tentang wakil kesiswaan, staf kesiswaan, dan beberapa pihak terkait. Jadi tergantung konteks kasus yang ada di sekolah. Selanjutnya, selama ini bagaimana Pak Sigit menjalankan pengambilan keputusan di SMK Muhammadiyah Prambanan ini, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan atau kebaikan? Ya, kalau yang sama-sama benar seperti dilema etika tadi ya, itu seperti kasus misalkan kita punya bis Stepatran gitu ya. Stepatran itu digunakan untuk berbagai aspek. Ada yang memang pure untuk full sosial, jadi memang sekolah itu sudah menganggarkan di era bis sekolah, kemudian bis itu digunakan untuk kegiatan takziah atau kegiatan berkunjung orang sakit dan sebagainya. Tetapi ada juga bis itu memang kita pure untuk business center. Nah, itu sebagai sumber penghasilan sekolah di luar penghasilan dari wali murid atau customer, sehingga bisa untuk menopang operasional sekolah. Tetapi ada juga bis ini kita berikan potongan atau pengurangan biaya di luar tarif normal. Misalkan kita ada customer dari SMP sekitar, dan SMP itu memang setiap tahun sebagai penyumbang siswa banyak. Ada yang 20, ada yang 30, bahkan ada yang 2 kelas ya, kemarin SMP mau 1 Prambanan itu ya. Berarti kita memberikan subsidi. Jadi ibaratnya sekolah itu impas lah kalau di depan, tetapi di belakang nanti insya Allah harapan kita, karena kita punya kerjasama yang baik, SMP, guru-guru dan para siswa dilayani dengan baik, harapannya mereka tertarik untuk bisa melanjutkan sekolah di SMK kita, sehingga kita juga endingnya nanti dengan adanya siswa yang cukup sesuai dengan target PPDB, maka biaya operasional sekolah itu bisa di-cover kembali yang sudah kita keluarkan di depan. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Sigit lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Dilema etika untuk yang ke PPDB ya, yang ke SMP kita fokus ke SMP. Jadi kita sudah menunjuk setiap tahun, tim PPDB itu sudah kita tunjuk di awal Agustus itu sudah mulai, Juli kan sudah mulai MPLS, tetapi Agustus itu sudah mulai pendaftaran lagi gitu ya. Itu sudah kita tunjuk di awal, sudah ada ketua yang nanti menangani PPDB dan ada wakil ketua yang menangani di bidang humas. Sudah kita kolaborasikan antara WKS kesiswaan dengan WKS humas ini untuk saling bekerja sama.
ketika data-data itu diolah oleh humas gitu ya, humas itu sowan ke SMP meminta data dari para siswa, imbal baliknya data itu kita ganti dengan bis yang tadi disubsidi. Jadi kita tidak cuma-cuma, sebenarnya kita untuk mengurangi atau memberikan diskon harga bis, tetapi kita juga ada gantinya yaitu data siswa. Karena kita memerlukan data siswa itu untuk door to door atau promosi PPDB dan memudahkan langkah sekolah untuk bisa mencapai target PPDB oleh yang ketua tadi yang Pak Beni ya, di kita ya, kalau humasnya Pak Arif. Hal-hal apa saja yang selama ini Pak Sigit anggap efektif nggih dalam pengambilan keputusan terutama pada kasus-kasus berkaitan dengan dilema etika? Jadi di dunia ini kan ada dua hal, matematis dan non matematis. Kalau orangnya itu hanya matematis saja, itu kalkulatornya tidak bisa untuk menghitung nikmat dari yang Allah berikan kepada kita. Kita juga prinsipnya di situ. Jadi insya Allah kalau kita itu bisa membantu orang, itu insya Allah kita juga suatu saat akan terbantu. Dan kita juga sudah mengkalkulasi di 2 tahun ini ternyata dengan semacam itu terbukti efektif. Di jumlah siswa kita kan di 2 tahun terakhir kan bertambah terus, otomatis dengan bertambahnya siswa operasional sekolah juga akan bertambah, karena semakin banyak siswa berarti semakin banyak wali murid yang membayar biaya sekolah. Dan yang perlu pikirkan adalah bantuan dari pemerintah juga bertambah, bosnya bertambah, bosda bertambah, itu dengan tambahan jumlah siswa. Jadi itu lebih signifikan. Ibaratnya kita itu kalau mau mancing itu umpannya harus besar biar kita dapat ikan yang besar. Kita tidak mungkin mau dapat ikan besar kalau kita mancing hanya pakai umpan yang kecil. Nah, itu prinsip kita di sini. Kemudian tantangan apa dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, jadi kalau tantangan itu memang merubah mindset biasa ya. Jadi kita di grup staff manajemen mungkin ada beberapa perbedaan pendapat, tetapi ketika di akhir keputusan walaupun beda pendapat, maka ketika sudah diputuskan oleh manajemen sekolah, semuanya harus mengikuti aturan main itu, dan jika ada resiko terburuk juga kita tanggung bersama. Nah, itu sudah satu keputusan, bukan keputusan pribadi, tapi keputusan bersama. Dan kalau sudah diputuskan bersama, maka tanggung jawab harus kita kawal bersama sesuai dengan keputusan yang sudah kita sepakati. Apakah Pak Sigit memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Pak Sigit langsung menyelesaikan di tempat secara spontan atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bagaimana bentuknya dan prosedurnya seperti apa? Jadi pengambilan keputusan itu ada beberapa hal, tergantung konteks kesesuaian dengan kasus tersebut. Jika memang kasus itu memang harus segera dilaksanakan dan waktunya mendadak, maka mungkin spontan kepala sekolah dengan segenap pertimbangan untung rugi dan sebagainya. Tetapi sebaik mungkin jika memang masih bisa dibahas, diselesaikan, kita undang staf terkait untuk segera kita selesaikan permasalahan kasus-kasus yang ada, sehingga nanti lebih komprehensif dan semuanya bisa merasa untuk hantar ini sekolah ini karena punya kasus ini solusinya seperti ini. Tapi mungkin jika kasusnya memang urgent dan harus segera kita putuskan, mungkin nanti ya bisa instan gitu ya. Tetapi tadi lebih baik seurgen-urgennya kalau masih ada waktu ya kita bahas bersama dengan staf terkait. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Pak Sigit dalam membantu pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika? Jadi yang kita kan saling bantu membantu.
Kan kepala sekolah itu hanya berperan saja toh sebagai top leader, top manajemen, bisa sebagai leader, bisa sebagai satunya leader itu apa ya, saya lupa itu. Leader dan manajer, ada dua hal. Jadi tugas kepala sekolah itu leader dan manajer, mengatur dan mengepalai gitu ya, ada dua hal itu. Dan tentunya membutuhkan semua staf terkait gitu ya. Jadi tidak mungkin kepala sekolah itu jalan sendirian. Yang paling enak itu seperti setelan pesawat atau mobil zaman sekarang, autopilot gitu ya. Kepala sekolah itu tinggal setting depan di awal, tetapi sudah bisa berjalan dengan baik. Nah, itu malah bagus sebenarnya. Tetapi tetap fungsi kontrolnya ada, Itu harapan kami ke depan, sehingga dengan semua pihak, semua staf terkait itu punya porsi masing-masing. Mereka terbiasa dengan mengatasi masalah bersama-sama dengan kita. Suatu saat pun kalau berganti menjadi pemimpin, saya kira juga bisa melaksanakan dengan baik. Kemudian dari pengambilan keputusan tersebut, adakah pihak-pihak yang merasa keberatan atau tidak sependapat dengan keputusan yang sudah diambil? Ya, jadi kalau keberatan atau tidak itu relatif ya. Keberatan atau tidak itu relatif. Mungkin untung ruginya ada yang memang matematis. Pak, nanti kalau kita gratiskan lah, nanti uangnya, mereka kan tidak berpikir jauh. Terus kita berikan gambaran, ini loh, jenengan misalkan dapat siswa 100 siswa, tapi mau bayar 15 juta, ataukah siswa 400 dengan bayar 7 juta, pilih yang mana? Pasti pilih yang nomor 2 karena lebih realistis. Karena kita SMK itu kan banyak itu ya, SMK itu banyak pilihan dan kualitasnya juga hampir sama. Ketika kita punya tarian biaya yang berbeda, tentu customer itu akan memilih yang jauh lebih murah dengan kualitas yang hampir sama. Kecuali kalau kita sudah punya benimet yang baik, SMK Muhammadiyah Prambanan itu paling butuh dengan SMK yang lain. Kita kelas 2 naik kelas 3 misalkan sudah bisa bekerja semua, nah itu mah bagus itu. Tetapi kita kan belum bisa ke sana. Nah, selama sekolah ini belum menjadi pilihan yang paling utama gitu ya. Walaupun sekarang sudah mulai terbukti, sudah ada 250 lebih yang di gelombang khusus ya. Itu kan terbukti mereka sudah mantep. Pilihan pertama di SMK Muhammadiyah Prambanan. Berarti hampir separuh dari target kita itu adalah pilihan pertama. Jadi mudah-mudahan ke depan bisa semakin baik layanannya. Kalau layanannya baik, saya yakin wali murid ditarik berapapun nanti ke depan juga akan mau juga, karena sebanding dengan layanan kualitas yang kita berikan di sekolah maupun ketika sudah lulus. Kemudian ini yang terakhir Pak Sigit, dari pengambilan keputusan tersebut, apakah Pak Sigit melakukan refleksi untuk mengevaluasi keputusan yang sudah diambil? Oke, jadi keputusan itu memang kita evaluasi itu ya. Kita kan sudah sepakat dengan manajemen sekolah itu 2 minggu sekali itu rapat manajemen. Di rapat manajemen itu kita mengupas kasus-kasus yang terjadi di 2 minggu sebelumnya sampai pas rapat itu. Kemudian nanti 2 minggu lagi kita rapat lagi di manajemen, kita ngonceki lagi kasus-kasus yang ada, sehingga harapannya kasus-kasus itu sudah terurai per 2 minggu. Dengan kasus sudah terurai, sudah ada solusi, kemudian ada terobosan baru, strategi baru, itu harapannya memang sekolah ini kan dinamis dalam arti selalu berkembang ke arah yang lebih baik. Walaupun mungkin kadang mundur sedikit, itu kan wajar ya, karena sekolah itu pasti ada masalah, dan bagaimana kita untuk bisa menyelesaikan masalah itu sehingga menjadi kita lebih kuat, punya tenaga yang lebih. Terima kasih Pak Sigit sudah meluangkan waktu memberikan inspirasi tentang kasus yang terjadi di SMK Muhammadiyah Prambanan ini. Harapannya dari yang sudah dipaparkan dan dijabarkan dari Pak Sigit tadi bisa kami ambil manfaatnya sebagai pribadi, dan manfaat untuk SMK Muhammadiyah Prambanan juga bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Pak Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.